Bab tambahan, tidak menyangka kamu begitu lemah. Menyaksikan 5 patung dewa hancur, Milo yang tampak kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Patung dewa bahkan hancur. Saat semua orang bingung, seorang tua yang mengenakan jubah dewa tiba-tiba muncul di dalam kuil. Ketika dia menyaksikan kelima patung dewa yang hancur, matanya menyempit dan terlihat tersentak. Patung dewa hancur. Tua berjubah dewa itu menyaksikan pecahan patung dewa yang berserakan di tanah. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan, sejenak terlihat tidak tahu harus bagaimana. Pada saat itu, lebih banyak para dekan dari seminari dewa masuk, menyaksikan pecahan patung dewa yang berserakan di tanah. Semua para tetua terlihat bengong. Patung dewa hancur, bagaimana mungkin? Selain ketersentakan, semua orang juga bingung. Pada saat itu, seorang tua yang memimpin dengan membawa tongkat hitam tiba-tiba menyatakan dengan nada suram, "Ada apa yang terjadi?" Para tetua semua terdiam, mereka juga ingin tahu apa yang terjadi. Sementara itu, para siswa juga terlihat ketakutan, tidak berani bicara, mereka sepertinya masih benar-benar tidak mengerti. Pada saat itu, tetua yang memimpin tiba-tiba perlahan-lahan berbalik dan menatap sekelompok siswa tidak jauh darinya, dengan tatapan yang agak suram. Tetua-tetua lainnya juga berbalik menatap Milo dan yang lainnya. Menyaksikan tetua-tetua berkumpul, wajah para siswa berubah sedikit pucat, penuh ketegangan. Tetua yang memimpin terus menatap para siswa, tatapannya seolah-olah dapat menembus hati manusia, seraya menyatakan dengan suara dalam, "Kalian tahu apa yang terjadi?" Para siswa dengan cepat menggelengkan kepala. Tetua yang memimpin mengerutkan kening. Pada saat ini, tetua berpakaian putih yang berada di sampingnya menyatakan dengan suara berat, "Tetua utama, mereka semua adalah calon murid internal, seharusnya tidak tahu apa-apa. Selain itu, patung dewa dilindungi oleh kekuatan ilahi, tidak mungkin dirusak oleh mereka." Tetua-tetua lainnya juga melemparkan anggukan setuju. Para siswa yang mengikuti seleksi awal ini sama sekali tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk merusak patung dewa. Setelah beberapa saat, tetua utama tetap diam. Dia menyaksikan ke arah para siswa yang sangat gugup, lalu mengayunkan tangannya, menyatakan, "Kalian boleh pergi." Mendengar perkataan tetua utama, para siswa merasa lega dan segera meninggalkan tempat itu. Milo yang menyaksikan sebentar ke arah patung dewa yang hancur di tanah, kemudian ikut keluar. Di dalam ruangan, tetua utama berbalik untuk menyaksikan patung dewa yang hancur, mengerutkan kening dengan tajam. Bagaimana mungkin patung dewa ini bisa rusak? Tetua berpakaian putih mengatakan dengan suara berat, "Kejadian ini agak mencurigakan." Tetua utama menyatakan, "Patung dewa hancur, entah itu karena ulah manusia atau tanda tak baik yang tidak dapat dijelaskan." Tanda tak baik. Mendengar ini, semua tetua di dalam ruangan tersentak. Salah satu tetua tiba-tiba menyatakan, katanya, "Aula Sendian sedang berperang melawan alam semesta Guanxuan. Apakah ini mungkin karena campur tangan alam semesta Guanxuan?" Alam semesta Guanxuan. Meskipun banyak orang di dunia misteri mungkin belum sepenuhnya memahami kekuatan ini, beberapa di antara mereka tahu bahwa saat ini Aula Sendian sedang berhadapan dengan kekuatan yang mengerikan ini. Dan pada saat ini, situasinya tampaknya tidak menguntungkan bagi Aula Sendian. Tetua utama tiba-tiba menyatakan dengan suara berat, "Apakah mungkin musuh telah masuk ke dalam kita?" Pertanyaan ini membuat semua tetua tersentak. Masuk ke dalam. Tetua utama kemudian menggelengkan kepala, "Bagaimanapun juga, mulai dari saat ini, kita harus tetap berhati-hati." Dengan itu, dia menyaksikan sekeliling dan menyatakan, "Bangun kembali patung dewa dan kemudian atur penjaga dewa di sini."
Para tetua memberikan hormat kecil dan kemudian mundur. Di luar ruangan, Milo Yang dan yang lainnya menunggu dengan diam. Para siswa merasa agak cemas, karena mereka datang ke sini dengan harapan dari keluarga masing-masing. Jika mereka tidak terpilih dan langsung dikeluarkan, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka dan keluarga mereka. Milo yang tidak merasa cemas saat ini, baginya, status sebagai siswa internal tidak terlalu penting. Yang membuatnya penasaran adalah mengapa patung dewa tiba-tiba rusak. Itu agak tidak normal. Namun, dia tidak dapat menjelaskan fenomena tersebut. Pada saat itu, seorang tetua mendekati Milo Yang dan yang lainnya. Dia menyaksikan mereka sejenak, lalu menyatakan, "Jangan khawatir, urusan patung dewa tidak ada hubungannya dengan kalian." Mendengar ini, para siswa segera merasa lega. Tetua tersebut melanjutkan, "Kalian pergi dan lapor ke lembaga eksternal." Lembaga eksternal. Ketika mendengar kata-kata tetua, para siswa tampak kecewa. Mereka sebenarnya memiliki harapan untuk menjadi siswa internal. Tetapi sekarang, mereka langsung menjadi siswa eksternal. Namun, masih bisa diterima. Setidaknya mereka masih bisa tinggal di seminari dan asalkan tetap di sana, mereka masih memiliki kesempatan untuk masuk ke lembaga internal di masa depan. Setelah memberikan salam kecil, para siswa berbalik dan pergi menuju lembaga eksternal. Di perjalanan, seorang pemuda di samping Milo yang tiba-tiba menyatakan, "Bagaimana aku seharusnya memanggil saudara?" Milo yang menyaksikannya sejenak, lalu menyatakan, "Aku Milo Yang." Pemuda itu melemparkan senyuman, "Saudara Milo, namaku Haben, berasal dari Provinsi Utara." Milo yang melemparkan senyuman sedikit, "Senang bertemu denganmu." Haben menghela nafas dengan suara pelan, awalnya berpikir bisa langsung masuk ke lembaga internal, tidak pernah membayangkan akan terjadi sesuatu seperti ini. Kemudian, dia agak bingung dan bertanya, "Saudara Milo, menurutmu bagaimana patung dewa bisa tiba-tiba hancur?" Milo yang menggeleng, "Aku tidak tahu," Haben menyatakan dengan suara lembut, "benar-benar aneh." Milo yang hanya melemparkan senyuman tanpa menyatakan apa-apa. Tiba-tiba, Haben menatap Milo Yang, "Saudara Milo, apakah kamu Milo Yang?" Milo yang melemparkan anggukan, "Lia, ada masalah." Haben mengernyitkan kening, nama ini terasa agak familiar. Milo yang menyaksikan Haben dengan sedikit kebingungan, "Familiar." Haben melemparkan anggukan, "Ya." Milo yang hendak menjelaskan, tetapi pada saat itu, mereka sudah sampai di depan sebuah aula besar. Seorang dekan dari lembaga eksternal muncul di depan mereka, menyaksikan sekeliling, lalu menyatakan, "Mulai saat ini, kalian adalah siswa lembaga eksternal seminari. Setelah masuk ke dalam akademi, pastikan untuk mematuhi peraturan dan tata tertib akademi." Sambil menyatakan demikian, ia melambaikan tangannya dan di depan setiap orang muncul sehelai papan kayu. Dekan lembaga eksternal dengan tenang menyatakan, "Ini adalah kartu identitas belajar kalian, juga merupakan simbol identitas kalian." Mendengar ini, para siswa segera menyimpan papan kayu di depan mereka. Setelah dekan lembaga eksternal memberikan beberapa arahan, ia membawa Milo Yang dan yang lainnya ke tempat tinggal lembaga eksternal. Puncak lembaga eksternal. Tempat ini adalah tempat tinggal bagi para murid lembaga eksternal, dengan ribuan bangunan individu. Tidak bisa dipungkiri, pelayanan di seminari sangat baik. Setelah selesai proses check-in, Milo yang meninggalkan puncak lembaga eksternal dan menuju perpustakaan. Perpustakaan adalah gedung perpustakaan di seminari, tempatnya menyimpan banyak buku kuno. Karena tidak ada teknik pelatihan, seni bela diri atau teknik dewa,
siapapun dapat masuk, dan yang lebih baik lagi, tidak ada biaya masuk. Ketika Milo yang memasuki perpustakaan, dia menyadari bahwa tidak ada orang di dalamnya, suasana sangat sepi. Milo yang melemparkan senyuman sedikit, ini sesuai dengan preferensinya. Dia suka suasana yang tenang seperti ini. Milo yang berjalan ke sudut ruangan dekat jendela, membuka telapak tangannya dan sebuah buku ilahi melayang ke tangannya. Saat dia membuka halaman buku kuno, isinya segera berubah menjadi serangkaian informasi yang terbang masuk ke dalam pikirannya. Selama waktu berikutnya, Milo yang menghabiskan sepanjang hari di perpustakaan. Dibandingkan dengan berlatih, dia lebih suka membaca. Tentang berlatih, dia selalu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang cukup sederhana. Sejauh ini, dia hampir tidak pernah berlatih. Beberapa hal dapat dia pahami hanya dengan menyaksikan dan memahaminya sebentar. Klan Ye. Suatu hari, seorang pria datang ke klan Ye. Pria ini berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah putih dan memegang kipas lipat di tangannya. Meskipun wajahnya terlihat dengan senyum ringan, namun ada aura tak terlihat dari kekuasaan yang menggambarkan posisi tingginya. Di belakang pria itu, ada seorang tua yang mengikuti. Tua itu mengenakan jubah hitam yang longgar, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah-olah seperti mayat hidup. Kedatangan kedua orang ini membuat seluruh klan Ye menyambut mereka. Karena pria berjubah putih di hadapannya adalah kepala keluarga muda dari suku terpandang di dunia dewa, yang disebut sebagai kepala keluarga muda klan Huang, Malif. Klan Huang adalah suku besar yang sangat berpengaruh di dunia dewa, jauh di atas yang dapat disaingi oleh klan Ye. Selain itu, dikatakan bahwa klan Huang juga memiliki tokoh kuat yang menduduki posisi penting di Aula Sendian, kuil para dewa. Malif, tanpa menghiraukan semua orang dari klan Ye, langsung menuju ke dalam aula besar dan duduk di kursi utama. Menyaksikan adegan ini, wajah seluruh anggota klan Ye menjadi serius. Kedatangan ini tidak memberikan pertanda baik. Malif menyaksikan semua orang dari klan Ye, lalu menyatakan, sebelumnya, leluhur klan Ye telah berjanji untuk menjodohkan klan Ye dengan klan Huang. Hari ini, aku datang untuk mengambil Lydia, putri klan Ye. Mendengar ini, wajah semua orang dari klan Ye menjadi gelap. Ini benar-benar kedatangan yang tidak menyenangkan. Ketua klan Ye, seorang wanita cantik, menyatakan dengan suara berat, Pangeran Huang, sebenarnya, Lydia sudah bertunangan sejak dia masih anak-anak. Malif melemparkan anggukan sedikit. Aku sudah tahu tentang hal itu. Ketika sampai pada itu, ekspresinya berkerut sedikit, tampak tidak senang. Apa? Klan yang belum mencabut pertunangan ini. Mereka begitu tidak bijaksana. Anggota klan Ye tidak berani bicara. Tiba-tiba, salah satu tetua klan Ye berbicara, Pangeran Huang, pemuda yang bertunangan dengan putri kami, Milo yang saat ini berada di seminari. Benarkah? Malif menjawab dengan tenang, bagus, itu akan menghemat waktuku. Aku akan pergi ke seminari. Setelah menyatakan demikian, dia berdiri dan meninggalkan tempat itu. Menyaksikan adegan ini, wajah para master klan Ye menjadi serius. Setelah Malif dan rombongannya pergi, seorang tetua tiba-tiba menyatakan, aku pikir bersekutu dengan klan Huang juga tidak buruk. Jika kita dapat bersekutu dengan klan Huang, posisi klan Ye akan mengalami peningkatan yang signifikan. Wanita cantik itu menggelengkan kepala, Lydia tidak akan setuju. Tetua itu dengan tegas menyatakan, Ketua klan, maafkan aku yang bicara langsung, tetapi kamu terlalu memanjakan dia. Sebagai keturunan klan Ye, kita harus mengutamakan keluarga dan mengesampingkan urusan pribadi. Tetua utama klan Ye menyaksikan tajam tetua yang berbicara, tetuamu, kamu benar. Jadi,
ketika Lydia kembali, aku akan menyerahkan tugas untuk mendidiknya kepadamu. Mendengar ini, tetuamu langsung berubah wajahnya, kemudian menolak secara langsung, aku tidak akan melakukannya. Menyiksa Lydia. Dia bahkan mampu menghabisi leluhur sendiri. Siapa yang berani menghajar dia? Apa? Berani menghadapi risiko nyawa sendiri. Tetua utama dengan suara berat menyatakan, Lydia memiliki pendapatnya sendiri dan pangeran yang bukanlah orang yang mudah dihadapi. Biarkan mereka menangani masalah ini sendiri. Wanita cantik itu melemparkan anggukan, masalah ini hanya dapat mereka tangani sendiri. Sambil menyatakan demikian, dia menghela nafas dengan suara pelan, terlihat agak berputus asa. Di seminari, Milo yang masih asyik membaca buku. Setelah tiba di seminari, sehari-harinya dihabiskan untuk membaca. Dia sangat tertarik dengan sejarah Aula Sendian. Satu-satunya hal yang sedikit disayangkan adalah tidak ada buku kuno mengenai teknik dewa atau seni rahasia semacam itu di sini. Milo yang sangat penasaran dengan teknik dewa yang terkenal, ingin menyaksikan apakah teknik dewa begitu kuat ataukah teknik pelatihan yang ada di pikirannya lebih hebat. Jika teknik pelatihan yang ada di pikirannya lebih hebat, maka statusnya di sini akan menjadi semakin menarik. Dia selalu meragukan bahwa dia mungkin pernah menjadi seseorang yang sangat berpengaruh. Jika tidak, kenapa ingatan kenangan yang terpecah-pecah dalam pikirannya sulit dijelaskan? Tentu saja, ini hanya dugaan, tidak ada bukti konkret. Setelah sejenak, Milo yang meletakkan buku kuno yang sedang dibacanya, lalu berbalik untuk menyaksikan keluar jendela. Sudah menjelang senja dan sinar matahari mulai meredup di cakrawala. Milo yang meletakkan buku dan berdiri, kemudian meninggalkan tempat itu. Saatnya makan. Meskipun dia seorang kultivator, Milo yang belum mencapai tingkat di mana dia bisa bertahan tanpa makanan, sehingga makan 3 kali sehari tetaplah penting. Milo yang menuju ke kantin. Tidak lama setelah berjalan, seorang pria mendekatinya. Pria itu mengenakan jubah tradisional dengan sehelai papan kayu di sisi kiri dadanya. Milo yang mengenali itu sebagai tanda identitas seorang siswa internal. Pria itu menilai Milo yang, "Kamu Milo yang, bukan?" Milo yang melemparkan anggukan sedikit, lalu bertanya, "Tuan adalah?" Pria itu melemparkan senyuman, "Aku Dahlan dari siswa internal." Milo yang tetap diam, dia tidak mengenalnya. Dahlan menatap Milo yang, "Kudengar, kamu bertunangan dengan Lydia dari klan Y." Milo yang melemparkan anggukan, "Ya." Dahlan melemparkan senyuman ringan, "Milo yang, maaf jika aku terus terang, kamu tidak sebanding dengan Lydia." Milo yang tetap tenang, "Oh." Menyaksikan sikap Milo yang, Dahlan mendengus, "Apa maksudmu?" Milo yang menatap Dahlan, "Ada yang bisa kubantu." Dahlan menatap tajam Milo yang, "Aku harap kamu bisa membatalkan pertunangan dengan Lydia." Milo yang tetap tenang, "Apakah ini keinginanmu sendiri atau keinginan orang lain?" Dahlan melemparkan senyuman, "Pernahkah Anda mendengar tentang klan Huang?" Milo yang mengernyitkan kening. Sebelumnya, dia sudah mendengar klan Y membicarakan klan Huang dan pada saat itu, dia merasa ini pasti akan menjadi masalah. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa masalah ini akan datang begitu cepat. Menyaksikan kerutan di dahi Milo yang, Dahlan mengira dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia melemparkan senyuman, "Benar, dengan kekuatan dan lingkaranmu, tidak mengenal klan Huang adalah hal yang wajar." Milo yang tiba-tiba bertanya, "Apakah kita memiliki dendam, Saudara Chen?" Dahlan sedikit tersentak, lalu melemparkan senyuman, "Tidak ada dendam, tidak ada perselisihan." Milo yang sedikit bingung, "Jika tidak ada dendam dan tidak ada perselisihan, mengapa kamu datang menargetkanku?"
Dahlan menatap Milo yang senyum di wajahnya mulai memudar. Pada saat ini, Milo yang menyatakan lagi, "Aku mengerti, kamu mungkin ingin menyenangkan klan Huang. Maaf jika aku terus terang, mengapa kamu ingin menjadi anjing untuk orang lain, padahal kamu bisa hidup dengan baik?" Bermulut besar. Dahlan marah besar, aura menakutkan seketika melingkupi Milo yang, "Kamu berani mencemarkanku, aku akan membunuhmu." Setelah berbicara, dia hendak menyerang, tetapi pada saat itu, Milo yang tiba-tiba menepuk gagang pedang dengan ibu jari. Sret! Sebelum Dahlan menyadari, kepalanya langsung terlempar beberapa zang jauhnya. Semua orang di sekitar menjadi bengong. Milo yang menatap kepala yang berguling-guling. Setelah beberapa saat diam, dia menyatakan, "Sebenarnya aku tidak bermaksud membunuhmu. Hanya saja tidak menyangka, kamu begitu lemah, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan dariku." Dengan menyatakan demikian, dia dengan diam-diam mengambil cincin penyimpanan milik Dahlan. Dahlan. Semua orang. Pembunuhan demi harta. Semua murid eksternal di dalam arena menjadi bingung. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Milo yang berani membunuh murid internal, dan yang lebih penting, dia benar-benar bisa membunuh. Perlu diketahui, kekuatan murid internal jauh lebih kuat daripada murid eksternal. Secara logis, murid internal memiliki akses ke sumber daya yang tidak dapat disaingi oleh murid eksternal. Namun, pada saat ini, Dahlan bahkan tidak mampu menahan sebatang pedang. Ini terlalu tidak masuk akal. Pada saat itu, Haben tiba-tiba berjalan cepat menuju Milo yang dan dengan gemetar ia menyatakan, "Saudara Yang, bagaimana mungkin kamu membunuh seseorang?" Milo yang dengan tenang menjawab, "Dia mencari masalah denganku." Haben pahit melemparkan senyuman. Dahlan adalah murid internal yang luar biasa, bukan hanya memiliki bakat yang luar biasa, keluarga Xiao juga memiliki orang yang menjadi mentornya di internal. Dia mencari masalah denganmu, kenapa tidak tahan sedikit saja? Sekarang kamu membunuhnya, tahukah kamu bahwa kamu telah membuat kesalahan besar? Kamu tidak hanya menghina keluarga Xiao, tapi juga mentor Dahlan. Apakah kamu tidak takut? Takut. Milo yang melemparkan senyuman sedikit, dalam hidup ini, menyakiti beberapa orang, melakukan beberapa kesalahan, bukanlah sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan adalah hidup sepanjang hidup dengan selalu merasa tertekan, hati-hati di setiap langkah, menjadi terlalu pengecut. Kehilangan semangat. Sambil berbicara, dia mengangkat kepalanya menyaksikan ke kejauhan. Dengan suara pelan dia menyatakan, "Di zaman ini, seringkali orang yang lebih baik hatinya, hidupnya lebih sulit. Oleh karena itu, menjadi tegas dalam menjalani hidup." Bersambung.